Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Apriliani dengan NIM 0311122040. Dalam video ini saya akan membahas mengenai siklus akuntansi untuk memenuhi tugas akhir semester pendek pengantar akuntansi 1. Saya akan membahas siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Nah, sebelum ke dalam siklus akuntansinya, apa sih perusahaan jasa itu? Jadi, perusahaan jasa adalah sebuah perusahaan yang menjual jasa atau layanan yang akan menghasilkan pendapatan dari hal tersebut. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak memperjualbelikan produk yang mempunyai fisik secara nyata. Contoh dari perusahaan jasa itu sendiri adalah ada jasa transportasi seperti Grab, Gojek, lalu ada jasa pengiriman barang seperti ekspedisi, jasa transportasi, jasa pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, setiap perusahaan pasti membutuhkan kegiatan akuntansi, maka peran dasar akuntansi adalah sebagai penyedia informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Segala tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka identifikasi, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang disebut dengan siklus akuntansi. Untuk tahapan siklus akuntansi dalam perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah identifikasi dan analisis transaksi. Tahapan ini adalah mengidentifikasi transaksi. Transaksi yang dicatat yaitu transaksi yang secara langsung mempengaruhi pembukuan perusahaan dan dievaluasi secara objektif. Oleh karena itu, setiap transaksi akuntansi harus mencakup dokumen transaksi yang dapat akuntan catat dan identifikasi. Dokumen transaksi tersebut bisa berupa kwitansi, faktur, nota, dan dokumen lainnya. Metode pencatatan transaksi bisa menggunakan double entry system yang bisa mempengaruhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama. Secara sistematis bisa menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Nah, untuk menyimpan akun debit dan kredit bisa menggunakan rumus seperti berikut. Langkah yang kedua yaitu pencatatan transaksi pada jurnal umum. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi selama periode waktu tertentu yang berguna dalam akuntansi yang merupakan tindakan menentukan informasi yang terdapat dalam transaksi tanpa menghilangkan transaksi apapun, sehingga akan menerima jumlah debit dan kredit yang sama pada masa akhir. Tabel jurnal umum adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah posting ke dalam buku besar. Buku besar dianggap sebagai kelompok rekening pembukuan yang merinci aset tertentu yang dilaporkan dalam satu periode. Untuk pencatatan buku besar ada dua jenis, yaitu yang pertama data account, dan yang kedua ada tabel 4 kolom. Langkah yang keempat yaitu menyusun neraca saldo. Setiap saldo akun dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum dalam neraca saldo. Saldo buku besar bersatu dan harus dalam nominal yang sama antara debit dan kredit pada total neraca saldo. Untuk tabel dari neraca saldo sendiri adalah sebagai berikut. Kemudian langkah yang kelima yaitu membuat ayat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat jika ternyata beberapa transaksi belum tercatat atau jika menemukan kesalahan dalam neraca saldo. Jurnal penyesuaian ini bersifat berkala dengan menggunakan metode yang sama seperti jurnal biasanya. Yang dihitung dalam jurnal penyesuaian yaitu yang pertama beban atau dibayar di muka, yang kedua ada pendapatan atau diterima di muka, yang ketiga perlengkapan, yang keempat pendapatan penyusutan aktiva tetap, yang kelima beban yang masih harus dibayar, yang keenam pendapatan yang masih harus diterima. Lalu
Langkah yang keenam ada worksheet. Worksheet atau neraca lajur merupakan lembar kerja yang berisi 10 kolom, antara lain yang pertama neraca saldo yang belum disesuaikan, yang kedua ayat jurnal penyesuaian, yang ketiga neraca saldo yang disesuaikan, 4 laporan laba rugi, dan yang kelima adalah laporan posisi keuangan. Berikut adalah tabel dari worksheet. Kemudian langkah yang ketujuh adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan memasuki akhir tahun. Nah, laporan keuangan meliputi yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Berikut adalah penulisan dari laporan laba rugi. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan atau pengurangan laba atau rugi dari transaksi keuangan pemilik modal. Berikut adalah cara untuk menyelesaikan laporan perubahan modal. Kemudian yang ketiga ada neraca atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Kemudian cara untuk menyelesaikan laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut. Kemudian langkah yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun di laporan laba rugi dan akun prive atau penarikan modal oleh pemilik. Dalam jurnal penutup ini menutup akun yang pertama pendapatan, kedua beban, ketiga laba, dan yang keempat adalah prive. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.